Kamera, Roll. lighting 1, lighting 2, lighting 3, lighting 4, lighting 5, and action. Halo, selamat datang di segmen Hipotesis, mengungkap prasangka yang belum terbukti kebenarannya. Kali ini gue akan bahas prasangka cewek kepada cowok. Dan gue saat ini ngundang 8 cowok yang ganteng, putih, tinggi, tajir, soleh, dan setia sama pasangannya. Oke, gak pakai lama lagi, kita mulai segmen ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Namanya siapa ya? Zainul. Astagfirullah. Oh iya mas, pecinya ketinggalan mas. Saya pakai dulu ya. Aduh. Dulu. Ini namanya apa sih? Digisok ya? Oh. Bukan digosok ya? Nama saya Dika. Nama saya Virgi. Nama panggilan Adit. Faisanif. Biasa dipanggil Kelvin. Rofi Nur Rahmawan. Nama Miftah. Ya, Miftah. Gus Miftah ya? Nama saya Miftah. Gus Miftah. Kesibukan saat ini apa? Mahasiswa. Kesibukan saya bermusik, bervideo, sama kuliah. Paling penting. Bagus. Dan ternyata kuliah itu penting ya? Nggak penting. Untuk orang tua penting. Sibukannya kebetulan sedang bekerja. Pengangguran. Pengangguran ya? Pengacara ya? Ya boleh. Banyak acara. Masih mahasiswa. Ini Mbak. Rebahan? Kuliah sih. Kesibukannya hanya itu sih. Paling bangun, sholat, tidur, repeat. Nah. Saat ini status hubungannya apa? Hubungannya itu, Mbak, menyambungkan. Berpasangan. Statusnya dari status apa nih? Status Dalam berpasangan jomblo. kebetulan saya jomblo. Taken. Masih ada hubungan sih. Statusnya single. Untuk status jomblo sih. Jomblo. Apa benar semua cowok sama aja? Semua cowok sama aja. Enggak sih. Beda-beda dong. Sifat orang beda-beda. Fisiknya beda. Kepribadiannya beda. Mentalnya beda. Kecerdasannya beda. Semua cowok sama aja. Waduh, itu kurang pas sih. Soalnya cowok punya punya karakter sendiri ya. Jadi kadang-kadang kalian cewek-cewek ini belum pernah nemuin cowok yang baik, terus nemuin cowok yang jahat mulu gitu. Jadi ya kalian nemuin orang-orang jahat, cowok-cowok jahat, nggak kayak saya. Nah. Enggak juga sih. Udah gitu. Iya, enggak. Enggak, itu sugesti dari ini kali. Sugesti dari orang-orang. Udah jadi orang ya. Iya. Jadi beda ya semua cowok. Beda. Gitu. Enggak, beda. Tergantung lingkungan yang ngebentuk cowoknya sih sikapnya. Nanti beda ya. Beda. Pesan buat orang yang bilang itu, mungkin kalian belum menemukan orang yang tepat. Om lagi ambil video. Ya tentunya beda dong. Kalau semua umat di sisinya itu sama. Yang membedakan yaitu tingkat apa sih? Apa benar cowok sukanya manis di awal, pas udah dapet sukanya hilang? Coba, apa benar permen karet manis di awal? Iyalah, gitu dong. Misal, Anda bayangin permen karet. Anda makan permen karet, enaknya di mana? Awal atau akhir? Awal. Nah, Cuma moderator mas. seperti itu. Itu kemungkinan besar menurut saya ya karena manis di awal kan
dia berusaha ngedapetin. Tapi nggak juga dalam artian dia hilang. Ah, gimana ya? Jeda, manis di awal, manis di. Jangan edit alat terus ada apa? Oh, iya. Tapi ya, ada apa? Kalau udah Soalnya saya enggak dong ya. Kenapa manis di awal? Karena ya manusiawi sih ya. Jadi kadang orang bisa cinta banget nih di awal, cuma di akhir-akhir tuh udah ya. Anda tahu siapa? Ya lanjut. Lanjut. Kelvin. Lanjut. kenapa sih cowok meskipun udah punya cewek tetap followingnya tuh cewek-cewek cantik? Cowok mana tuh? Kalau saya follow ini artis-artis, musisi sama saya nggak follow cewek-cewek cantik sih. Paling teman-teman saya kebetulan cantik, ya udah saya follow aja. Aku enggak sih. Masa sih? Mungkin yang menginspirasi bisa. Tapi nggak harus follow juga kan kalau mau lihat. Nggak ngefollow kayak gitu sih. Kalau cewek ya. Nggak. Kalau misal urusan sama ceweknya kan urusan hati, kalau following kan urusan mata. Kalau aku sendiri enggak ya. Palingan aku itu follow-nya tuh kayak influencer gitu, selebgram. Tapi yang cantik ya? Cantik sih. Iya, sama aja mas. Tapi kan gimana ya? Nggak ada pikiran buat mendapatkan dia gitu. Susah gitu ya. Iya, Tapi kalau ya bisa. Ya? Bisa. ya gas dong. Sujud syukur lah. Syukur ya. Alhamdulillah. Manusia diciptakan dari ada laki-laki dan perempuan. Dan pastinya laki-laki juga diciptakan untuk menyukai perempuan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun udah punya cewek, pasti tetap ya pengennya itulah. Gitulah, Mbak. Laki-laki lah. Nabi Muhammad aja istrinya 4. Masa kita cuma 1? Iya. Bagus. Kenapa sih cowok sukanya egois dan semaunya sendiri? Ya setiap orang punya keinginan masing-masing dong. Memadukan keinginan 2 orang nggak semudah itu. Mungkin dari perspektif ceweknya semaunya dia, dari cowoknya kalau nurutin ceweknya juga semaunya ceweknya. Wah, siapa tuh? Cowok egois bisa dari apa ya? Kadang cowok egois tuh datang dari ceweknya yang egois juga. Kadang cewek minta ini tuh, cuma cowoknya giliran minta ini itu dibilang egois. Cewek. Anda cewek aneh. Saya cewek, gimana dulu? Enggak, penonton. Bahkan host. Ya, saya manut sama host. Mungkin balik lagi ke sifat dasar cowok yang kalau umuran saya nih ya, kalau umuran saya kan kebanyakan umur 20 ke atas, tapi sifatnya itu masih di bawah. Jadi menurut survei gitu, jadi sifatnya itu 4 tahun lebih di bawah umur saat ini. Jadi makanya kebanyakan cowok itu lebih, ya itu masih kekanak-kanakan. Egois tergantung balik lagi tadi ya, tergantung sifatnya. Sebenarnya kalau egois mah diomongin sama ceweknya nggak masalah. Bisa nanti ketemu jalan tengah. Jalan tengah nih. Ya, Masnya banyak egoisnya atau banyak salahnya? banyak egois, banyak ngalah juga, tergantung topiknya apa. Mungkin kalau pas lagi egois ada faktor dari si cowok tersebut, entah dari kerjaan, masalah hidup. Kalau egois semuanya sendiri kayaknya enggak deh, Mbak. Kayaknya kalau itu mau balikannya deh. Kenapa cewek egois? Iya. Cowok sama cewek kayaknya sama-sama punya ego sendiri deh. Cuman bedanya tuh
siapa siapa yang mau nurunin ego aja, nggak melulu cowok yang pasti egois. Jadi menurutku nggak selalu egois sih cowok, bisa juga cewek yang egois. Apa benar cowok kalau udah cuek akhirnya punya cewek lain atau sudah bosen? Enggak, itu kalau mungkin kalau buat pengangguran iya ya, Cok. Tapi kalau orang yang punya kegiatan bisa aja itu lagi fokus ke kegiatannya. Fokus kerja misal, atau fokus kuliah, atau fokus mengerjakan sesuatu. Nggak juga keduanya. Bisa jadi karena bete, marah, bad mood. Cuek kalau misal dia belum pacaran tapi udah cuek, berarti ya kemungkinan punya cewek lain, atau enggak udah ini aja, udah nggak suka aja, nggak sama karakternya. Biasanya kalau di awal ya, kalau misal eh, udah pacaran terus cuek, itu kayaknya cowoknya punya cewek lain. Ya, sama aja ya, sama aja, cuma iya sih, Jadi kalau cowok cuek nih punya cewek lain nih, gitu. bisa jadi, bisa jadi. Kalau punya cewek lain mungkin enggak. Tapi kalau bosen ya lo ajar lah, manusiawi. Namanya di hubungan pasti ada bosen. Tinggal ngelampiasinya kemana. Enggak, kalau cuek biasanya sih kayak punya kesibukan sendiri, kayak lagi ngelakuin hobinya sih, kayak futsal kayak, tapi mungkin lupa ngabarin jadi dikira cuek, bisa gitu, atau sibuk ngerjain tugas dan lain-lain, cuman kurang komunikasi aja paling. Kalau cewek lain enggak terlalu, tapi kalau bosan mungkin ada beberapa persudutkan bahwa cowok itu bosan. Karena apa? Karena ya hal yang dilakuin itu begitu terus, nggak ada yang hal sesuatu yang baru, jadi membuat mungkin hubungan itu menjadi monoton seperti itu sih. Gimana sih bedain cowok serius sama cowok yang main? Sederhana. Bisa dilihat dari sikapnya. Contohnya ketika cowok udah berani kenalin dia ke orang tuanya, itu udah bisa jadi. Berarti cowok yang pacaran SMP SMA tuh belum serius ya? Belum, karena dia masih di dalam fase cinta monyet. Biasanya kalau dia konsisten, berarti ya emang serius mau berhubungan. Kalau yang main-main aja ya kayak main-main aja. Nah, kalau serius sama cewek itu dia lebih oh iya, lebih apa ya, lebih intens dalam bercengkrama. Ini cengkrama apa tuh? Iya. Ya ayam ya. Itu aduh, aneh sekali nih hostnya. Bedain cowok serius sama cowok main-main. Dilihat dari effortnya dia dalam menjalani sebuah hubungan itu sih. Ketika dia memberikan effort lebih ke si ceweknya dalam bentuk apapun itu, berarti kan dia tandanya itu nggak main-main. Kalau cowok itu sekalinya tulus itu, aduh, lebih deh dari cewek. Tinggal ditanyain komitmen sama ini sih, buktinya tadi ya. Contoh buktinya? Contoh bukti nyata dari usaha dia buat planning ke masa depan sih. Contohnya sesuai dengan kewajiban si cowoknya. Misal kewajiban cowoknya kuliah, ya fokus di kuliah. Kalau habis kuliah lulus, ya cari kerja toh buat masa depan kita berdua juga gitu. Serius sama main-main mungkin kalau menurut aku bisa dilihat dari ini sih, kayak sikap perilaku dia, sama dia punya rencana nggak ke depannya bareng sama si ceweknya itu. Gimana cara membedain cowok yang serius dan main-main? Yang main-main, kalau yang serius pasti kalau ke cewek responnya cepet sama ada bahasanya terus. Kalau yang main-main ya cuman main aja, iseng-iseng gitu aja paling. Gitu sih. Gak ngajak ke KUA gitu? Enggak dulu. Belum waktunya. Sebucin apa sih cowok itu? Bucin emang bisa diukur ya kalau bucin tuh? Red 1 sampai 10 deh.
7 mungkin kalau aku. Cowok ke cewek itu 8 deh. 8. Hal apa yang pernah kamu lakuin? Hal terbucin apa yang pernah kamu lakuin? Bucin. Pasti kayak mungkin kayak pengorbanan gitu ya. Dulu pernah minjemin jas hujan tapi pulang hujan-hujanan. Sama ini sih minjemin sendal. Gitu. Iya, gara-gara ceweknya sandalnya rusak. Tidak semenarik apa cewek kalau cowok udah bosen? Yang menarik sebenarnya sih bukan bukan ceweknya sih. Yang Tapi tidak menarik ya. tapi hal yang biasa kita berdua lakuin sih sebenarnya. Entah itu chatting, entah itu apa, Aktivitas, ya? kita bareng lah. Jadi sebenarnya bukan ceweknya yang Bukan, tidak menarik. tapi hal yang Aktivitas. iya hal aktivitasnya. Sering berjalannya waktu pasti orang bakal bosen sih. Mau dia cantik kayak apapun, kalau udah bosen ya bosen. Bukan dari cantik atau enggaknya biasanya. Bosen tuh bosen tuh ada di dalam perjalanan. Entah kalian bikin sesuatu bosen jadi nggak bosen, atau kalian tetap diem aja sampai akhirnya putus. Tidak menarik. Sebenarnya bukan tidak menarik ya, tapi kayak merasa risih kalau misal dia lagi bosen. Ini kalau perspektif saya sendiri, kalau misal bosen ya udah dibiarin aja, toh besok bakal balik lagi gitu. Tergantung komitmen, balik lagi ke komitmen. Kalau cowok udah bosan sama cewek, Iya, tidak semenarik apa? tidak semenarik apa. Kalau sudah bosan nih, ya saking nggak menarik ya. Kadang makanya dilampiasinya itu, ya itu yang dibilang tadi kan, dilampiasinya ke hal lain. Misal ke nonton Netflix lah, atau nonton YouTube lah, atau nge-game lah. Berarti kan tadinya dia itu lagi masa bosan. Tapi kan pelampiasannya itu nggak ke third person, orang ketiga. Berarti kan emang Tapi nggak menarik. banget tuh ceweknya. Lah iya, kalau lagi bosan emang cewek itu sangat nggak menarik di mata cowoknya. Jadi kalau dideketin sama cewek bisa ya? Ya enggak deh. Ini jujur loh. Menurutmu definisi cantik itu apa sih? Kenapa? Cantik bisa datang karena cinta, karena udah nyaman, yang lihatnya sama dia nyaman, bisa diinterpretasikan dia cantik. Fashionnya bagus, atraktif, sama yang ketiga apa ya? Mudah untuk diajak kondangan. Apa itu anjir? Cantik, definisi cantik. Yang pertama, cantik itu terdiri dari berapa huruf sih? CANTIK, ada 6. C. Yang pertama pasti cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua A. Akhlaknya pasti baik. Cantik, definisi cantik ketika tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Ketika kita melihat terus ngerasa adem, ngerasa nyaman, ngerasa ingin memiliki. Cantik nggak cuma fisik, cantik otak, cantik hati juga. Itu. Masih murah. Low budget ya mas. 1, 2, 3. Aduh. Menurutmu definisi cantik itu apa sih? Cantik kalau menurut aku tuh cewek yang percaya diri sama bisa ngerawat diri. Terus dari sifat juga bisa. Cantik semisal baik, penyayang, dan lain-lain sih. Itu bisa ngebuat cewek di mata cowok lebih cantik aja. Yang ketiga Pak, CAN. N. N itu niat untuk beribadah, berusaha, pasti ada niatnya. Pak, salat dulu, Pak. Salat dulu. Ibadah. Terus berikutnya CANT. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menjelek-jelekan
antar ras gitu. Itu teh. I i i istimewa pastinya. Istimewa rupanya, istimewa wajahnya, pasti istimewa hatinya. Yang terakhir Kak, Definisi cantik seorang cewek itu ketika cewek bisa menghargai apa yang dia miliki dan mensyukurinya. yang terakhir Kak. Kira-kira ada yang mau nggak sama aku? Ya, sudah ibadahnya. Oh, sudah selesai nih, Pak. Belum. Subhanallah. Lanjut ya Mas, kenapa sih cowok suka banget ghosting? Ghosting itu hantu ya? Syaiton. Gak boleh. Cowok suka banget ghosting. Aku mau bilang nggak semua cowok, ya udah biasa ya. Kalau misal cowok yang suka ghosting, ya berarti dia player aja, player. Itu mungkin kalau dia lagi bosen kali ya. Kalau lagi nggak bosen mah enggak sih, nggak ghosting. Kalau yang belum punya pasangan? Kalau enggak mungkin dia merasa si ceweknya itu tidak sesuai kriteria atau tidak sesuai keinginan dia. Berarti cewek-cewek jangan banyak berharap ya. Iya, Atau betul. tiba-tiba di ghost. Betul. Sadar diri aja sih. Utamakan sarapan bukan harapan. Kalau menurutku mungkin kayak ceweknya aja yang terlalu berharap mungkin, dan si cowok tuh kayak cuma kayak pengen temenan aja, nggak pengen ke jenjang yang lebih jauh, tapi si cewek salah nangkep aja sih. Terus mungkin kayak punya punya perilaku yang nggak disukai cowok, itu mungkin jadi ngejauh. Jadi ya ghosting ada alasannya sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir. Kenapa sih cowok kalau udah punya pacar bisa suka sama temen ceweknya atau temen kerjanya? Mungkin karena posisinya sementara tergantikan kali ya. Misalnya waktu itu kan posisi di tempat kerja, misal di tempat kerja nggak lagi sama ceweknya, ada seseorang lain yang membuat dia nyaman kali, gitu sih. Kalau dari pengalaman saya sih, saya nggak pernah ya. Saya selalu friendzone terus sampai harinya saya friendzone terus. Enggak. No. Atau teman kerjanya? Saya pribadi no. Kan ya apa sih ya? Ya kalau temen ya udah anggap aja temen. Rekan kerja ya anggap aja rekan kerja. Tidak lebih dari itu. Dia datang di waktu yang tepat. Jadi ketika seseorang kayak teman, mungkin teman kerja, teman itu datangnya di waktu yang tepat. Jadi kayak udah punya pacar. Tapi kan di waktu itu butuh. Ya wajar sih, karena 20% seperti yang tadi, harus mencintai harus 20%. Kalau yang lainnya bisa sih. Jadi wajar saja kalau misal kita udah punya cewek, kayak ada asar-asar naksir kayak yang lainnya. Seperti di sini kan banyak setan juga kan ya. Jadi kita tergoda juga. Pasti ada pengaruh-pengaruh setan juga yang membuat hasrat kita tergoda dengan wanita yang lain pastinya. Mas, kemungkinan kayaknya sehabis shoot ini ceweknya nggak ada yang mau deket. Kalau nggak ada ya insya Allah kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di Lauhul Mahfuz dulu udah dijodoh-jodohkan masing-masing. Jadi insya Allah ada bahwa manusia dijodohkan dari wanita dan laki-laki itu udah ada jodohnya masing-masing. Jadi yang sabar aja, sabar ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, martabaknya mana Mas? Ya udah, adanya roti bakar aja. Satu aja cukup, kita soalnya bagi-bagi.
Enggak, kita nggak perlu berbagi, kita harus ini sendiri. Makasih. Makasih ya. Udah, ini udah ya. Udah. Makasih. Bye. Digisok. Digisok.